Halo semuanya, halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia. Kita berada di atas jembatan penyeberangan orang di depan sekitar Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau Dirjen Imigrasi, di mana di depannya sedang dibangun stasiun LRT Jabodebek, yaitu stasiun LRT Rasuna Said. Di bawah kita ini ada pejabat yang lewat ya, dan memang di sini jalannya agak menyempit, bukan agak ya, cukup menyempit karena dua lajur laju di jalur lambat itu sudah dipergunakan untuk konstruksi, kemudian juga satu lajur yang tadinya buat Transjakarta dipergunakan untuk konstruksi juga, tapi untuk di bagian stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said. Ya, lokasinya ini berada di depan Pasar Festival, mungkin bagi sahabat yang sering ke sini ya, atau di sekitar epicentrum kalau kita masuk ke dalam, karena itu adalah kawasan sentral bisnis yang ada di sekitar sini. Kemudian di bagian kanan nih kebanyakan dirjen-dirjen ya, seperti itu, atau Direktorat Jenderal. Nah, prosesnya adalah saat ini menggabungkan antara bagian bawah dan bagian atas serta penyambungan JPO. Ya, kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi seperti LRT ini nanti, para pengguna infrastruktur Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya. Nah, kita berada di sisi arah selatan dari jembatan penyeberangan dari stasiun LRT ini, dan tadi kita berada di sebelah sana ya, di ujung sana, sedangkan yang ini adalah awal kita mulai melihat dari pembangunan jembatan penyeberangan orang ya, atau JPO yang ada di sekitar sini. Nampak rangka-rangka dari jembatan penyeberangan orang di bagian sini sudah terlihat ya, kemudian anak tangganya yang belum. Kemudian di situ juga ada rangka-rangka atas ya, di bagian si nantinya jembatannya menuju ke dalam stasiun. Nah, ke dalam stasiunnya itu akan langsung sampai di lantai 2 ya. Karena di lantai satunya itu adalah Transjakarta, halte Transjakarta yang baru yang tentunya akan terintegrasi dengan si stasiun LRT Jabodebek ya. Nah, di bagian atasnya lagi atau lantai 3 disitulah si keretanya punya ada peronnya dan platformnya, sehingga masyarakat dapat menggunakannya untuk menuju ke kawasan yang diinginkan ya. Nah, ada 3 lintas pelayanan yang dilayani oleh si LRT Jabodebek ini. Yang pertama itu adalah Cawang Duku Atas ini, yang di Rasuna Said ini merupakan bagian dari lintas pelayanan tersebut. Kemudian ada lintas pelayanan Cawang ke arah Bekasi ya, yang itu yang melewati stasiun LRT Halim ya. Di sana itu juga tergabung nantinya atau terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Kemudian ada stasiun LRT Jatibening Baru dan Cikunir 1, Cikunir 2, lalu sampai di Bekasi Barat dan berakhir di Bekasi Timur. Yang ke arah Cibubur itu juga merupakan lintas pelayanan berikutnya dari Cawang ya, Cawang Cibubur. Oke, kita coba berjalan di sekitar sini di jalan yang ditutup ya di bagian kiri ini karena memang proses konstruksi dari penyelesaian akses bridge ya. Akses bridge yang di bagian selatan ya, atau di ke arah perempatan Kuningan ya, atau ke arah halte atau stasiun LRT Jabodebek Kuningan di belakang kita ya, yang depan Deadcast. Nah, jalan ini hanya cukup untuk satu orang memang karena cukup menyempit dan dibatasi oleh si barrier ini di bagian sini. Tinggi dari akses bridge ini adalah 5 meter karena di sana sudah ada rangka-rangka baja ya yang sudah dipasang. Jadi kalau kendaraan-kendaraan lebih tinggi dari itu tentunya tidak bisa melewati ini ya. Di kiri ini terdapat tulisan-tulisan ya berupa informasi tentang mungkin proyek yang sedang berjalan ya. Kemudian di bagian kanan ini adalah halte Transjakarta di bawah dari stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said. Halte ini nampaknya kalau kita lihat nih mungkin sudah hampir selesai ya. Haltenya modelnya lebih baru ya dibandingkan dengan halte-halte Transjakarta sebelumnya. Ada juga kita lihat halte Transjakarta yang agak darurat ya, jadi hanya yang penting fungsinya ada ya, seperti itu, karena memang lagi proses pembangunan dari LRT Jabodebek sehingga stasiunnya ya, sehingga halte-halte yang ada di sekitarnya itu dipindah ya ke lokasi sementara. Nah, di bagian sini juga ada kaca-kaca ya, kalau yang di halte Transjakartanya itu
Di sananya itu dilengkapi fasilitas-fasilitas seperti toilet, musola ya untuk keperluan masyarakat. Biasanya kalau di halte yang biasa itu hanya halte saja dan tidak sepanjang ini ya, dan ini cukup panjang, cukup bisa mengakomodasi banyak para penumpang yang akan menggunakan fasilitas halte tersebut. Nah, di situ terdapat lift ya, tentunya si akses yang dibuat untuk menuju ke stasiun LRT di bagian atas itu selain anak tangga, kemudian juga ada eskalator ya, lalu ada lift. Jadi ada 3 lift dipergunakan untuk para ya, difabel atau juga para lansia seperti itu, atau memang yang urgent untuk naik ke atas ya dengan cepat. Sedangkan untuk yang lain bisa menggunakan tangga ya, anak tangga, kemudian eskalator, dan eskalatornya kita tidak lihat, mungkin bisa menggunakan akses bridge yang di kanan ini. Tampak para petugas di sana masih bekerja ya, meneruskan si anak tangganya ini. Proses berikutnya nampaknya adalah memasang tatakan dari anak tangga, lalu habis itu membuat pagar ya di kiri dan kanannya sehingga para pengguna tetap aman. Jadi karena ini cukup tinggi dan naik ke atas, tentunya harus dibuat pagar agar masyarakat lebih nyaman dan aman naik ke atas ya. Seperti ini kalau kita lihat di samping di sekitar JPO. Nah, di depan sana itu adalah pasar festival ya, ada McDonald's-nya. Sebenarnya sudah ada JPO di sini ya, tapi di bagian sana tadi kita lihat juga ada tiang-tiang yang dibuat untuk tersambung ya langsung ke arah atas dari stasiun LRT. Nah, apakah nanti JPO yang ada sekarang dipergunakan atau nanti sepenuhnya mempergunakan yang ada di yang baru ini kan sudah ada nih anak tiang-tiangnya juga dan cukup kokoh nampaknya. Untuk menggantikan yang ini kita tidak tahu ya lebih lanjutnya seperti apa. Nah, kalau yang ini memang naiknya lumayan curam ya, bagi para lansia tentunya. Kalau yang muda-muda masih ikat aja deh ya. Groundbreaking dari si LRT Jabodebek ini pertama kali dilakukan di Taman Mini oleh dulu Pak Presiden ya, Joko Widodo waktu itu, kemudian dilanjutkan sampai sekarang. Beberapa hal yang masih dilakukan untuk penyelesaian ya adalah seperti akses ya. Akses bridge ini salah satunya, atau anak tangga menuju ke arah stasiun, eskalator dan lainnya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah akses dari kawasan-kawasan di sekitar menuju kepada area stasiun ya. Contohnya mungkin di sekitar Bekasi ya, ada beberapa stasiun-stasiun yang memang secara akses kemarin sempat didiskusikan antara Satker LRT Jabodebek, kemudian juga KAI, kemudian juga pemerintah Kota Bekasi dan pengusaha Kementerian Perhubungan ya. Jadi aksesnya untuk menuju ke stasiun itu perlu dibuat tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada ya. Kemudian kalau belum ada akses, mungkin akan dibuat aksesnya menuju ke sana. Contohnya yang di sekitar Bekasi Timur atau Tambun Selatan ya, di mana di sekitar Jatimulya itu nantinya akan dibuat semacam jembatan ya di atas Kalimalang untuk langsung menuju ke stasiun dari jalan yang ada menuju ke arah Tambun ya, jalan raya Bekasi ke arah Tambun situ. Nah, selain itu juga akan ada integrasi dengan moda transportasi yang sudah ada di dalam kota Bekasi seperti Transpatriot. Sama seperti ini ya, si halte Transjakarta juga dibuat di bawah dari stasiun ini untuk tentunya integrasi dengan LRT Jabodebek, di mana nanti para penumpangnya dapat turun ke bawah lalu bisa menaiki Transjakarta untuk menuju ke tempat-tempat yang memang tidak terjangkau oleh si LRT ini. Oke. Nah, ini adalah situasi di sore hari ini di bagian sebelah timur ya dari stasiun, di mana di sini kita belum lihat tiang-tiang, namun sudah ada pondasi-pondasinya ya, tiang-tiang yang sama di bagian kanan tadi. Tiang-tiang dipergunakan untuk sebagai penyangga akses bridge atau anak tangga atau jembatan penyeberangan yang akan terhubung dengan si stasiun LRT di lantai 2 tersebut ini. Ya, karena ini sore hari, jadi memang kendaraan lalu lintas dari arah utara ya, dari arah sini nih, dari arah Menteng, dari arah mungkin Rasuna Said di bagian ujung, Setiabudi ya, epicentrum sendiri juga kita lihat di bagian kanan. Arus kendaraan cukup banyak untuk masuk ke arah selatan ya. Rata-rata memang
kendaraan di sini akan menuju ke arah selatan, juga mungkin menuju ke arah timur ya, ke arah Bekasi. Selatan mungkin ke arah Depok, karena memang para pekerja yang ada di Jakarta sebagian besar berasal dari luar Jakarta. Nah, dengan 3 lintas pelayanan ya, ini merupakan masih fase 1 ya. Panjang lintasan LRT Jabodebek itu kurang lebih hampir 45 km yang terbentang dari Duku Atas ke arah Cawang, ke arah Bekasi, dan ke kanan ke arah ke selatan ke arah Cibubur ya. Kemudian jumlah stasiun yang ada itu adalah 18 stasiun ya, dimana salah satunya stasiunnya adalah Cawang yang merupakan stasiun interchange. Kemudian satu lagi stasiun yang cukup nantinya unik adalah yang stasiun LRT Halim ya, dimana di situ akan terintegrasi dengan kereta cepat Jakarta Bandung. Satu lagi yang ada di Duku Atas ya, nanti ada di video kita berikutnya, yaitu stasiun LRT yang akan diintegrasikan dengan stasiun KRL Sudirman ya, dimana sekarang jembatan penyeberangan multiguna atau JPM sedang dibangun, namanya Serambi Temu ya, yang akan menghubungkan kedua lokasi tersebut. Agak jauh memang. Oke, kita lihat ini ada satu lagi pejabat untuk melewati jalan yang memang agak sempit ini ya. Di sini jalur lambatnya full dipakai untuk kebutuhan pembangunan konstruksi untuk akses ya, untuk akses ke arah stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said. Namanya Rasuna Said, kemudian di sana Kuningan ya, seperti itulah ya, walaupun ini adalah jalan Rasuna Said. Dan nggak tahu ini apakah masuk Kuningan atau tidak, mungkin sahabat-sahabat yang ada di sekitar sini dapat berbagi informasi. Nah, area-area atau gedung-gedung yang di sini yang di cover oleh stasiun ini nantinya adalah yang tentunya yang berada di sekitar Pasar Festival ya. Pasar Festival, kemudian nanti di sini ada hotel ya, hotel yang lumayan tinggi, kemudian ada Gamma Tower ya, di sekitar sini nih. Lalu ada hotelnya Hotel Westin ya. Lalu ada di sini kebanyakan kedutaan, ada kedutaan di pinggir sini, kemudian Dirjen ya. Untuk Setiabudi sendiri sebenarnya ada stasiun Setiabudi di depan sana ya, di belakang kita lebih tepatnya ke arah utara. Nah, kalau kawasan bisnisnya ini di sekitar epicentrum sih, di Rasuna Said ya. Ada Holy Wings ya. Holy Wings. Mungkin yang suka nonton pertandingan di Holy Wings, nah di sini juga ada aksesnya tentunya seperti itu. Kemudian ada sebelah kiri lagi ini menuju ke kalau di kanan kita ya, lebih tepatnya itu ke residensial yang ada di sekitar Kuningan ya, banyak kos, banyak red door dan lain-lain. Pokoknya kependudukan lah ya, residensial. Nah, kita lihat di sini ini adalah stasiun LRT Cawang yang memang tadi merupakan stasiun LRT Jabodebek terbesar ya. Dari desainnya aja ini cukup luas ya nampaknya, dan dapat mengakomodasi banyak para pengguna, terutama yang ingin pindah tujuan ya, destinasi dari Bekasi atau dari Cibubur atau dari Duku Atas. Nah, juga di bawahnya sedang dibangun halte Transjakarta ya, yang kalau kita lihat nih rangka-rangkanya sudah mulai kelihatan. Nanti ada di video kita berikutnya. Stay tune. Kemudian di sini kalau kita lihat desainnya dari atas, mungkin sahabat-sahabat semua pernah lihat yang metro di Dubai ya. Nggak sama sebenarnya, cuman paling tidak ini mungkin mencontoh di sana, tapi memang keren sih ya. Nah, di bagian sini ada jembatan penyeberangan orang, tadinya JPO untuk menghubungkan halte, kalau nggak salah ini Transjakarta BNN ya, di sekitar sini. Namun nampaknya dipapas karena ada pembangunan. Lalu ada ini. Nah, cuman arahnya ke bawah ya, hanya ke bawah. Nah, tapi nantinya mungkin akan baik digabung dengan si halte Transjakarta yang ada di bawah. Nah, kesiapan dari si LRT Jabodebek sendiri ya, sebenarnya ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah infrastruktur fisiknya, kemudian sarana dan prasarananya. Nah, kalau yang fisiknya kita ada lihat ya, secara konstruksi sudah mungkin hampir 100% ya. Kalau di beberapa media kita lihat itu di 90-an persen ya, 97 malah. Kemudian untuk yang sarana dan prasarana mungkin masih belum lengkap ya, terutama untuk yang akses kemudian dan lain-lain, itu mungkin masuk sarana dan prasarana kali ya. Lalu sinyal ini mungkin untuk keperluan yang GOA ya, Grade of Automation.
yang 3 ya, level 3 kalau nggak salah, untuk mengendalikan si kereta dari jarak jauh tanpa harus ada masinis. Meskipun sebenarnya ada train attendance ya, kalau di flight tuh flight attendance seperti itu. Ya, ini kita lihat di bagian kanan ya, di sekitar cawang nampak si akses bridge, akses lebih tepatnya, itu ada tangga-tangga yang agak zigzag ya, turun ke bawah. Nggak tahu, tangganya di situ agak zigzag turun ke bawah untuk naik ke atas. Nah, lalu di bagian sini kita lihat ada fasilitas-fasilitas ya, seperti ini pasti akan jadi toilet, kemudian musola, karena itu standar yang kita lihat di halte Transjakarta yang baru. Lalu di sini juga ada anak tangga zigzag nampaknya, mungkin karena keterbatasan lahan kali ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting secara fungsi dapat digunakan, kemudian juga nyaman ya. Bisa menggunakan lift ataupun lainnya. Indonesia makin maju.